Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pos Kamling Hukum, panggone cangkruan dan berbagi ilmu hukum. Piye kabare lur? Muga sehat kabeh. Alhamdulillah. Untuk episode kali ini Pos Kamling Hukum kedatangan tamu ini. Bintang tamu kita namanya Abdul Rafiq. Gitu ya, Abdul Rafiq SH. Ini merupakan advokat muda yang lagi naik daun, sering keluar koran gitu. Apa kabar lur? Sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Lagi naik daun ya. Lagi naik daun, saya lihat-lihat dibaca di koran itu. Ada itu apa berita? Bisa. Apa namanya? Pedagang pasar Blimbing. PH-nya Pak Robe. Ya. Ada lagi kemarin saya dengar audiensi, kan ngono lur ya? Ya, dengan dewan kemarin sempat. Oh, itu di DPRD kota ya? Ya, masalah pembangunan ulang terhadap pasar besar. Pasar besar yang terbakar itu lur yang Ya, kemarin. yang Oh, sempat ada terbakar tahun 2016. Itu kan kedainya Matahari itu. kedainya Matahari. Kemudian singkat ceritanya Pemkot itu sudah membentuk tim. Ya, bagaimana cara bisa memprediksi apakah ini layak untuk dilanjutkan atau dibangun ulang. Seperti itulah. Akhirnya dari para pedagang ada keberatan kalau itu dibangun ulang. Karena setahu pedagang dan memang ada yang ditunjukkan kepada saya, dibawa saya buktinya. Perjanjian dengan Matahari itu sebagai perjanjian BOT ya yang dipegang oleh Matahari dan Pemkot itu berlaku sampai 2034. Masih 34, masih jauh ya lur ya. Sehingga seharusnya kalau kerusakan akibat kebakaran itu tidak signifikan, dan menurut tim penilai dari UB kalau tidak salah itu kan hanya 15% lah kerusakan, sehingga lebih baik dan sebaiknya kalau memang mau membuat kebijakan yang pro kepada pedagang ya direnovasi saja. Oh gitu. Lagi pula kalau mau dibangun ulang, anggarannya dari mana? Pemkot ini kok banyak sekali duitnya. Masanya sekarang COVID ya. Apalagi masa COVID ini, Iya, bagaimana kondisi pedagang ini kan ya bagaimanalah membuat satu kebijakan yang tidak membuat resah kepada para pedagang. Iya, iya. Yang Asik mata ini, Lur. pencahariannya itu ya memang di situ. Itu ya, ya, ya. Gitu. Asik ini lur. Jadi apa namanya? Suka duka pengacara itu advokat, apalagi advokat muda ini ya. Ya, Banyak sekali lika-liku suka dukanya ya. ya kalau soal suka duka mungkin semua Iya, 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 iya. profesi lah pasti mengalami ya. Suka duka. Hmm. Apalagi kalau kita ini ya saya lah khususnya kan sebenarnya masih muda ya, masih baru. Belum kalau kita meminta cerita kepada yang senior pasti dia 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun ada yang mengalami dalam kondisi terpuruk. Gitu ya lur ya, ya. Tetapi bagaimana rasa kita menikmati suatu profesi itu kan ya, itu yang membawa kita itu akhirnya membawa ke suatu kesejahteraan. Itu ya, cintailah pekerjaan itu ya. Pekerjaan. Oh iya, iya. Tekuni saja gitu. Lebih banyak suka apa dukanya lur? Ya, Dari sisi alhamdulillah, selama ini. alhamdulillah karena menikmati dan suka, sayang terhadap profesi itu lebih banyak sukanya. Lebih jadinya. banyak suka ya, ya. Kalau kita menyukai, pasti lebih banyak suka. Gitu ya, Ya betul. Tapi kalau kita tidak menyukai, memaksakan untuk terjun kepada suatu profesi tertentu, pasti banyak dukanya. Karena dalam kondisi terpaksa nih, Iya, iya, seolah-olah nggak punya pilihan lain. Kuncinya suka dulu pekerjaan Nah, itu ya. sukai aja pekerjaannya. Oh ya ini lur, kemarin itu ada ya semua orang tanya itu lur. Sekarang ini kan masanya pandemi ya lur. Iya, iya. Jadi efeknya itu kemana-mana. Nggak tingkat bawah, atas, menengah itu semuanya Betul, kena. betul. Dan Karena dampaknya semua ya. iya, dan tentu kan masyarakat wong cilik itu kan banyak sekali. Ya ini bukan masalah baru lagi. Apa namanya, angsuran, kredit, lain sebagainya. Oh iya, iya. Nah, kayak gitu loh, betul, Lur. betul. Ini ada yang tanya kemarin, kalau ketemu apa namanya permasalahan hukum gitu ya, Ya. tiba-tiba tentu kan karena nggak ada penghasilan, pekerjaan kayak seperti ini kondisinya, Ya, ya. terus dia nggak bisa ngangsur, tiba-tiba di jalan itu loh, moro-moro orang ini yang tanya ini lur, Ya, itu ya.
didatangi debt collector gitu. Ya apa sih, gimana sih yang pas itu kita didatangi debt collector atau ketemu debt collector di jalan, sepeda diambil atau gimana itu ya apa sih? Betul. Jadi sebenarnya itu memang lembaga pembiayaan bank kayak leasing begitu ya. Dia akan membiayai atas pembelian satu unit, katakanlah kendaraan mobil atau motor. Ya. Nah, di mana kalau diatur dalam undang-undang fidusia itu sebenarnya dia ini masih punyanya satu perusahaan itu yang dipinjemi, dia yang membeli nih perusahaan nih. Kamu kan pengen mobil, ini tak belikan. Kamu ada berapa? Tak talangi dulu. Nah, sementara aku pinjamkan ke kamu. Kasarannya begitu. Jadi karena kredit nggak cash itu ya. Karena nggak cash. Nah, sewaktu-waktu kamu tetap membayar, nanti saya buatkan perjanjian kredit. Ada PK-nya, perjanjian kredit. Sewaktu-waktu kamu membayar setiap bulan, kamu tidak membayar, saya kasih teguran. Tegurannya 1 sampai 3, kamu ternyata tidak bayar, ya harus kembalikan. Nah, manusiawi kalau orang merasa ini punya saya. Ketika dia tidak membayar, mau diambil pun tidak terima. STNK kan biasanya jenenge DE lho ya. Nah, betul. Tetapi jangan lupa bahwa prinsip dalam keberdataan ada 2 hal yang sangat prinsipil. Yang sangat prinsipil mengenai kebendaan. Ada benda tidak bergerak, ada benda bergerak. Ini dalam keberdataan. Iya. Kalau benda sambil diminum ya, Oh ya. Kalau benda bergerak, status kepemilikannya itu melekat kepada yang menguasai. Kalau bergerak kayak mobil, sepeda gitu ya Lur ya. Kalau tidak bergerak, status kepemilikannya itu melekat kepada surat. Katakanlah rumah, sertifikat. Berarti sertifikat itu karena tidak bergerak ya. Contoh begini ya, sebelum membahas ke situ, contoh begini, boleh saja ini kendaraan atas nama dirimu, konsumen, dirimu. Ini beli, tapi saya ini yang pegang nih. STNK atas nama dirimu. Siapa pemiliknya secara hukum? Maka pemiliknya adalah saya. Karena menguasai barang. Karena menguasai barang. Padahal atas namanya sini ya. Sini. Sebaliknya, bagaimana dengan benda tidak bergerak? Kalau benda tidak bergerak, boleh orang menempati satu rumah, tapi secara hukum belum tentu dia adalah pemiliknya. Oh, itu antara perbedaannya bergerak. Bergerak. Nah, kalau mengacu kepada itu, benar dia adalah menguasai, tetapi dia terikat dalam satu perjanjian kepada satu perusahaan lembaga pembiayaan. Gitu Lur ya. Nah, sekarang soal bagaimana ini kok pihak leasing menyewa pihak eksternal? Ya itu kan biasanya kan eksternal ya, orang pihak ketiga untuk melakukan penagihan. Itu gimana itu loh? Nah, sebenarnya itu kan pelimpahan berdasarkan kuasa dari leasing kepada pihak ketiga eksternal untuk melakukan penagihan, karena di internal sudah dilakukan tetapi tidak ada hasil. Jadi perusahaan leasing ini nagih misalnya nggak berhasil, akhirnya nyewa kolektor mau. Nah, betul. Dasar itu pun berdasarkan kuasa ya loh. Itu pun berdasarkan kuasa. Kemudian dalam perjalanannya ini biasanya memang dinaungi oleh satu PT atau CV outsourcing yang menyediakan jasa penagihan. Nanti memberikan kuasa kepada penagihan itu. Nah, di sana menunjuk siapa? ABC lah ya. A kadang-kadang nama itu satu tapi dia membentuk tim. Iya, karena di jalan itu loh biasanya lebih dari 3-5 orang gitu. Nah, membentuk tim. Nah, kemudian yang penerima kuasa ini dialah yang berdasarkan kuasa melakukan penagihan, tetapi dalam prakteknya memang dirasa banyak keluhan masyarakat cara dan pola penagihannya ini kenapa semacam preman. Oh, itu loh kan kok gini menerapkan premanisme dalam penagihan. Itu maksudnya kemarin ada yang tanya itu loh, dulur-dulur apa di pos kamling ini ada yang tanya kemarin. Jadi apa bener itu Pak, saya di jalan itu loh, sebenarnya
apa yang harus dilakukan oleh ini konsumen ini ketika menghadapi gitu ya. Dan bagaimana sih penagihan yang benar itu harusnya gitu loh Lur. Jadi kalau misalnya aku customer ya, moro-moro di jalan gitu wis langsung bergerombol, saya dari ini atas perintah ini harus narik sepeda ini gitu misalnya. Itu gimana kita menghadapi gitu? Nah begini, seorang kolektor itu yang menerima kuasa, dia sebagai mandataris nih. Kalau masuk kuasa ya, yang menjalankan kuasa ini, menjalankan kuasa. Jangan lupa bahwa dia diatur oleh suatu lembaga OJK, di mana seorang penarik ini harus mempunyai sertifikat. Dia harus lolos sertifikasi. Itu aturan OJK. Tapi OJK menggandeng semacam SPSI itu untuk melakukan pelatihan sehingga dia mendapat sertifikasi. Kemudian dia mempunyai etikatnya. Kartu lah ya. Identitas ya. Dia harus untuk memenuhi kualifikasi dia sebagai kolektor, menarik, maka dia harus mempunyai itu. Itu dulu sebagai penagih ya. Jadi begini, untuk menghadapi secara sederhana begini. Kalau dalam paling gampang. Kondisi misalkan ini konsumen nih nasabah. Tiba-tiba didatangi orang atau dicegah di jalan. Lu siapa? Kamu tuh punya utang ke leasing. Nah sekarang tunjukkan dirimu. Yang harus diminta pertama kali adalah surat kuasa itu. Jadi aku sebagai customer, konsumen itu di surat kuasa nih. Surat kuasa dari leasing itu mana? Bahwa leasing memberikan mandat kepada kamu untuk melakukan penagihan. Kemudian kedua, kalau itu tunjukkan, kamu yang tertera nama kuasa di sini ada tidak itu sertifikasi untuk melakukan penagihan karena diatur oleh ketentuan tersendiri. Jadi ngono Lur. OJK itu mempunyai aturan kan gitu ya. Jadi debt collector pun yang mempunyai surat kuasa tadi dia sudah memiliki sertifikasi dan sertifikat ya. Kalau sudah ditunjukkan itu Lur. Nah, kalau sudah ditunjukkan minimal untuk memastikan bahwa yang datang mencegat atau ingin menarik ini ya. Di lain hari kan ya ini mobil kamu ini bahwa benar dari satu leasing yang mana kamu sebagai debiturnya di situ. Misalnya aku dibiayai berarti aku terus konfirmasi nang Lur. Karena banyak juga kejadian setelah ditarik ketika terkonfirmasi kepada pihak lembaga leasing, ternyata orang itu bukan penerima kuasa daripada leasing. Jadi ini penting kan, Lur ya. Penting ya. Itu penting. Jadi harus leasing yang itu. Kira yang penting kita merasa ngambil di mana biaya kredit kita itu kita konfirmasi ini bener ini adalah penagih yang diberi kuasa gitu ya. Terus setelah itu Lur, kalau memang itu sudah ditunjukkan semua ya, ini boleh nggak kayak aku nih Pak, aku ini gak duwe penghasilan loh Pak, saya ini pandemi kayak gini. Apa itu memang sepedanya langsung bisa dibawa ditarik gitu loh? Atau mobilnya? Kalau itu tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka akan menimbulkan akibat hukum kalau ditarik secara paksa. Sebenarnya begitu. Artinya ini dari kalau kolektor menarik paksa gitu ya? Menarik paksa. Itu ada akibat hukumnya? Ada akibat hukumnya. Memang agak susah memposisikan kasus yang seperti itu. Di satu sisi ada kadang-kadang memang yang agak konsumen itu nasabah itu dia tanda kutip nakal. Betul. Biasa. Ya cocok ngantek nakal, tetap kewajiban untuk dibayar namanya dia kan kewajiban pokok gitu utang ya harus dibayar lah utang. Tapi kalau dia merasa tidak mampu, datanglah kepada pihak kantor. Ini bagaimana? Apakah saya diberikan waktu untuk restrukturisasi misalkan, atau katakanlah kayak kondisi pandemi seperti sekarang ini, mengajukan permohonan relaksasi, penundaan pembayaran, bisa dilakukan. Jadi leasing semua tahu itu Lur ya. Jadi ini semuanya berhak konsumen ini, customer ini berhak sama Lur. Kudu nang leasingnya. Betul. Prosedurnya tetap gitu loh. Gitu ya Lur. Betul. Nah, kalau soal itu ya, soal
penarikan yang dilakukan oleh debt collector itu kan sebenarnya tahun 2019 itu pernah jadi ramai. Oh ya, sempat itu ada regulasi oleh kepolisian ya. Akhirnya begini, Ada pengaturan pada saat itu kemudian salah satu nasabah konsumen yang ditarik secara sepihak oleh pihak leasing melalui debt collector itu, dia mengajukan uji materi judicial review ke MK mengenai kekuatan eksekutorial atau kekuatan eksekusi langsung oleh pihak leasing melalui tangan debt collector itu dibenarkan secara hukum atau tidak. Oh, itu dilakukan uji materi dan itu dikabulkan oleh MK. Kalau tidak salah 2019 Januari 2020 putusannya. Pengajuannya 2019. Ya. Jadi putusannya itu Januari 2020. Jadi MK sudah mengeluarkan putusan. Salah satu bunyinya itu maka leasing tidak boleh menarik secara sepihak melalui orang ketiga tanpa dinyatakan terlebih dahulu bahwa orang ini benar telah wan prestasi atau secara sukarela telah menyatakan dia wan prestasi, tidak sanggup lagi untuk menjalankan kewajibannya. Aku ngangsur ngono lah wis ya. Ngangsur. Angkat tangan wis ya. Kalau itu tidak terjadi, maka harus dilakukan, ini perintah MK itu ya. Putusan MK itu. Maka harus dilakukan gugatan ke pengadilan untuk minta penetapan. Jadi eksekusi. Koyo aku iso ngajono nang pengadilan Malang gitu ya. Tempatku di berada itu aku ngajono gugatane Romo. Betul. Jadi kan kalau di pengadilan itu ya ente kan tahu kalau nominalnya di bawah 200 juta kan pakai gugatan sederhana. Terbaru kalau salah 500 juta ini. Itu kan murah juga. Hanya saja kalau itu sepeda motor bagaimana? Ini kan yang jadi persoalan. Yang jadi persoalan. Itu hutangnya paling enggak kira-kira ada yang sisa 7 juta, ada yang 5 juta. Nah kayak gitu ya apa lu? Nah, yang hukumnya tetap berbicara, harus dilakukan ini penetapan ini. Nah, oleh karenanya maka leasing itu harus melakukan pola pendekatan yang persuasif. Dengan cara apa? Kalau memang tidak mampu untuk menjalankan kewajiban, ya bagaimana? Masa saya atau orang dari pihak internal maupun eksternal datang menagih terus-terusan. Apa saya tidak malu? Apalagi ibu misalkan, bapak bagaimana? Terus ya ditekani terus. Nah terus bagaimana? Ya ayolah ngobrol. Bagaimana jalan tengahnya? Tawar menawar musyawarah. Apakah ini mau diserahkan dengan catatan misalkan ada pengembalian tak dikit-dikit atau seperti apa? Itu kalau komunikasi jalan rasanya nggak akan ada cerita bersetengah di jalan. Iki lur, enggak iku. Jadi ngene lur. Apa iku jenenge iso le susu. Lek sampean anjen wis bayar misalnya taruhlah sampean niku 24 bulan kredite ya. Sampean oleh 23 apa 22 masalah. Jangan angkat tangan wis. Maksud dijelasno karo Mas Rofik iki kan wis koyo ngono mang ono gugatan MK dan lain sebagainya. Ono gugatan di pengadilan setempat, tapi lek gak mampu mang iso le susuk lur. Gitu ya. Tapi diminta, itu bukan tidak ada ketentuannya, jadi diminta lah. Tetep perang racing iki lho, eleno. Ada tidak, bisa tidak. Kalau saya menyerahkan secara sukarela nih tanpa ada perang otot syarat misalkan. Iya. Ya dapatlah kembalian saya kan udah banyak juga ngangsur DP juga dulu. Berarti keaktifari betul dari debitur itu sendiri. Debitur yang aktif ya, minta gitu ya. Saya nggak mampu, saya serahkan, tolonglah disusui semacam itu ya. Ada surat tertulisnya. Gitu loh ya. Jadi memang saya sendiri kan pernah jadi konsultan ya di salah satu leasing ya. Di Malang. Iya betul. Malang. Saya pernah dengar itu. Ya, gimana ada kadang-kadang memang kita lakukan suatu teguran, dia tidak menanggapin. Gitu. 1, 2, sampai 3 kali tidak nanggapin. Begitu kita ketemui ke rumahnya, komunikasinya kita bangun komunikasi, tapi responnya kurang enak. Jadi, nah kalau begini kan juga tidak baik lah. Tidak baik. Nah, akhirnya kan dengan tanda kutip ya, leasing itu terpaksa harus melibatkan kepada pihak ketiga
yang umumnya itu berawakan besar, berberawakan besar Atletis begini, ngono lho. atletis. Bongsone adire ya lho. Kayak adire ngono ya. Ya, Wis itulah. pedhi ya. Jadi sebenarnya kalau hukumnya sudah mengatur, artinya tidak ada kekosongan payung hukum di situ, termasuk akibat atau konsekuensi daripada penarikan paksa itu yang saya sebut di awal tadi. Sebenarnya ada. Nah, tinggal kesadaran aja, antara dan pembangunan komunikasi yang baik antara debitur dengan kreditur ya. Jadi leasing dalam hal ini. leasing itu membangun komunikasi baik, debiturnya kudu itikat baik. Ya, Kan gitu ya. Lek kepengin oleh susu ya wis. Wis ngono sih ya Lur, ketemu maneh di pos kamling hukum. Tak dongakno sampean kabeh sehat walafiat, seger waras, tetap semangat Lur. Lek ngantek ketemu masalah hukum, ojo budal dhewe, komunikasino nang ahli hukum. Ojo lali subscribe Lur. Gratis Lur. Terima kasih Mas Rafiq, advokat muda kita. Semoga bermanfaat. Sukses selalu Mas ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.